Kepada yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Kepala Badan Intelijen Negara, para wakil rakyat di DPR dan DPRD, serta seluruh rakyat Indonesia dan rakyat dunia pemirsa video ini. Pada beberapa episode lalu, kami sudah sampaikan bahwa soal utang itu nggak akan selesai kalau diserahkan pada para pakar ekonomi yang cuma pinter textbook. Soal pandemi juga nggak akan selesai kalau diserahkan pada para pakar kesehatan yang gelar sarjananya numpuk tapi cuma pinter textbook. Yang dibutuhkan adalah investigasi intelijen atau kecerdasan dengan open mind untuk menyelesaikan masalah utang dan pandemi. Karena baik utang maupun pandemi adalah jebakan untuk runtuhnya ketahanan nasional dan kedaulatan semua negara di dunia. Kalau di CIA memang ada fungsi economic intelligence dan disease intelligence. Penyakit menular aja ada bidang intelijennya. Sebab ekonomi dan penyakit menular itu memang mainan intel-intel CIA juga. Kalau soal organisasi, bolehlah kita belajar pada CIA. Tapi kalau soal informasi, mohon agar para intel kita jangan percaya begitu saja info-info yang dipropagandakan oleh CIA. Kenapa? Karena CIA itu tugasnya ngacak-ngacak negara lain di dunia. Tugas mereka adalah mengadu domba dan mengeruk sumber daya negara-negara lain. Betapa naifnya kalau percaya info-info yang sengaja disebar oleh CIA. Pada episode 34 ini, kami akan sampaikan investigasi jurnalistik dengan topik-topik yang tak berani dibahas oleh media-media lain selama ini. Pertama, CIA yang seharusnya memerangi terorisme itu terbukti justru mempersenjatai terorisme. Selamat datang di dunia tipu-tipu. Dunia tak seperti apa yang diberitakan oleh media. Kedua, CIA terbukti mengembangkan teknologi kontrol otak dan secara diam-diam menjadikan rakyat dan tentara Amerika sebagai kelinci percobaan, termasuk lewat injeksi. Ini adalah risiko dari cairan kimia yang tak pernah diaudit jika dimasukkan ke tubuh rakyat, TNI, dan Polri. Tapi sebobrok-bobroknya CIA, tetap aja CIA di tahun 63-65 itu mendukung Soekarno. Inilah hebatnya presiden kita. CIA pun tunduk. Meski Presiden Soekarno keluar dari PBB bulan Januari 1965, meski Presiden Soekarno keluar dari IMF bulan Agustus 1965, tak ada sedikit pun niat CIA untuk menyingkirkan Soekarno. Ini adalah info yang sangat penting bagi mereka yang takut disingkirkan jika menentang elit global. Kita adalah korban kebodohan dan ketakutan kita sendiri. Karena ternyata elit global pun membiarkan Soekarno keluar dari PBB dan IMF. Mereka nggak langsung ambil tindakan. Presiden Soekarno disingkirkan bukan oleh elit global, tapi oleh elit lokal. CIA mempersenjatai teroris itu sudah berlangsung sejak tahun 80-an. Ketika itu Iran sedang diembargo. CIA malah jual senjata ke Iran. Duitnya digunakan untuk mendanai teroris kontra di Nicaragua. Dapat duit kiri kanan. Jual senjata ke Iran yang sedang diembargo jelas melanggar hukum. Duitnya digunakan buat danai teroris kontra yang juga dilarang oleh Kongres. Jadi ada dua pelanggaran hukum serius yang dilakukan oleh CIA. CIA ini memang kriminal, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politiknya. Tapi bukan untuk Amerika. Yang diuntungkan adalah para kontraktor besar senjata militer seperti Adnan Khashoggi dan lain-lain, elit global. CIA danai teroris kontra alasannya untuk menggulingkan pemerintahan komunis di Nicaragua. Itu cuma kedok supaya CIA bisa dagang kokain dan senjata sambil membunuhi rakyat sipil di Nicaragua yang nggak tahu apa-apa soal politik. Itu sebabnya Kongres melarang CIA untuk bentuk kontra. Karena dilarang, anggarannya di-stop, maka duit hasil jual senjata ke Iran dipakai buat danai kontra. Itu baru namanya konspirare, bernapas bersama dalam persekongkolan jahat. CIA jual senjata ke Iran, alasannya untuk membebaskan warga Amerika yang disandra oleh Islamic Jihad Organization. Jual senjata pada teroris yang menyandera warganya sendiri. Lewat investigasi dokumen-dokumen rahasia, belakangan terbukti bahwa sebelum ada sandera pun, CIA memang sudah bertahun-tahun jual senjata ke Iran di tengah embargo lewat Israel. Jadi sandera itu cuma alasan yang sangat diharapkan oleh para elit industri militer. Sebab dengan alasan membebaskan sandera, volume dagangnya jadi semakin besar.
perang dan terorisme adalah uang. Makin banyak korban, makin bagus. Skandal Iran Contra itu adalah program resmi CIA, bukan perbuatan oknum. Letkol Oliver North bersumpah bahwa apa yang dia lakukan itu adalah program resmi CIA yang diketahui oleh Presiden Reagan. Tapi yang namanya politik, begitu apes ketahuan, bos-bos cuci tangan. Oliver North dan kawan-kawan dijadikan tumbal seolah perbuatan oknum. I will tell you right now, Council, and all the members here gathered, that I misled the Congress. Setelah mempersenjatai teroris Hezbollah di Timur Tengah, CIA kemudian mendanai mujahidin di Afghanistan yang kemudian menjelma jadi teroris Al-Qaeda dan Taliban. Aktor intelektualnya adalah ini, Zbigniew Brzezinski, National Security Advisor untuk Presiden Carter. Ide brilian untuk mendanai dan melatih teroris mujahidin itu datangnya dari Brzezinski ini di era Presiden Carter. Semua orang mengira CIA melatih mujahidin untuk melawan komunis Soviet. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Menurut pengakuan Brzezinski, CIA mendanai mujahidin sebelum Soviet menginvasi Afghanistan. Bahkan, Soviet menginvasi militer Afghanistan justru karena mendengar CIA melatih mujahidin. Luar biasa. Sepak terjang CIA di alam nyata ini lebih mengejutkan dari film-film spy Hollywood. Jadi kebalik. Bukan CIA mendanai mujahidin buat lawan komunis, tapi CIA sengaja provokasi mendanai mujahidin supaya Soviet marah dan menginvasi Afghanistan. Maka jadilah proyek perang yang baru. Baik Al-Qaeda maupun Taliban adalah transformasi dari mujahidin ini. Bedanya, Taliban itu bermuara pada budaya Afghanistan. Al-Qaeda basicnya adalah aliran Wahabi yang berasal dari Arab Saudi. Memang Arab Saudi dan Inggris ikut mendanai dan melatih mujahidin. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen, and that's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam. Arab Saudi adalah sekutu Amerika dan Inggris. Hubungan Raja Saudi dengan Presiden Bush sangat mesra. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa, seolah-olah hanya impian yang berlalu. Sungguh tak kusangka dan rasa tak percaya. Benang merahnya adalah keluarga Bin Laden, kontraktor besar Arab Saudi yang jadi angel investor alias cukong malaikat untuk George Bush sejak masih jadi gubernur Texas. Dia juga. Al-Qaeda kemudian jadi sangat terkenal dengan kasus 9/11. Supaya nggak kepanjangan, tentang 9/11 ini akan kita bahas pada episode terpisah yang akan ditayangkan untuk memperingati 20 tahun kebohongannya tanggal 11 September 2021 mendatang. Selanjutnya, setelah mempersenjatai teroris Hizbullah, Mujahidin, Taliban, Al-Qaeda yang berujung pada 9/11, CIA kemudian membentuk organisasi teroris baru yang paling ngetop di zaman medsos ini, ISIS. Tentang teroris ISIS dilatih dan didanai oleh CIA, itu bukan kata saya. Saya selalu bicara dengan fakta dan data yang kredibel, bukan asal ngecap. Kita dengar pernyataan 3 orang presiden negeri adik kuasa, Presiden Obama, Presiden Putin, dan Presiden Trump. Kita mulai dari Presiden Obama yang mengatakan bahwa CIA melatih tentara ISIL alias ISIS. So with the additional steps I ordered last month, we're speeding up training of ISIL forces, including volunteers from Sunni tribes in Anbar province. Obama itu bukan salah ngomong atau keceplosan, nggak ada ralat setelah itu.
Kalau kita perhatikan gestur tubuh pengawalnya ketika Obama bilang percepat pelatihan tentara ISIS, nggak ada gestur penolakan, kaget, atau protes. Karena memang ucapan Obama itu benar. So with the additional steps I ordered last month, we're speeding up training of ISIL forces, including volunteers from Sunni tribes in Anbar province. Hal ini juga terkonfirmasi dengan berita di New York Times. Dulu disebutnya perang rahasia CIA di Syria. Bahkan disebut anggarannya $1 miliar atau sekitar 14 triliun rupiah buat latih tentara ISIS, beli peralatan militer dan lain-lain dengan alasan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Assad di Syria. Waktu Obama pidato itu, ISIS belum dicap sebagai teroris global. Jadi dia nyantai aja nyebut percepat pelatihan tentara ISIL. Yang paling clear adalah pernyataan Presiden Putin. Ia menjelaskan secara detail bagaimana modus CIA menciptakan teroris ISIS. Rekaman videonya ada. Putin bicara dalam bahasa Rusia, tapi ada terjemahan otomatis dalam bahasa Inggris. Silakan search sendiri video aslinya. Untuk mempersingkat pembahasan, saya sampaikan ikhtisarnya saja. CIA mempersenjatai ISIS untuk menjatuhkan pemerintahan Syria yang dipimpin oleh Presiden Assad. CIA merekrut tentara-tentara bayaran yang kemudian disuruh ngaku sebagai tentara ISIS. Yang namanya tentara bayaran itu ikut pihak mana saja yang bayar lebih besar. Putin bahkan tahu berapa anggaran buat tentara bayaran ISIS. Jadi modusnya CIA hire tentara bayaran, pasok senjata dan mobil-mobil Toyota buat ISIS. Modal senjata dan mobil-mobil itu digunakan untuk menjarah ladang-ladang minyak di Irak dan Syria, kemudian menjual minyak jarahan itu pada sekutu. Ini adalah modus pendanaan teroris gaya baru. Mendanai teroris bukannya hilang duit, malah dapat untung dari penjualan minyak yang dijarah oleh teroris ISIS. Dan lucunya nggak ada sanksi internasional buat negara-negara penada minyak jarahan ISIS itu. Ini adalah konspirasi tingkat dewa. CIA kemudian sengaja mengebom ladang-ladang minyak yang dijarah oleh ISIS sambil diam-diam salurkan dana tambahan buat rekrut tentara-tentara baru, sehingga makin banyak rakyat yang ikut bergabung dengan ISIS. Karena duit. Selanjutnya adalah pernyataan dari Presiden yang ketiga, Donald Trump. Sebelumnya kita kilas balik sebentar pernyataan dari Mensesnek Hillary Clinton dan Presiden Obama agar nyambung dengan pernyataan Presiden Trump. The people we are fighting today, we funded. So with the additional steps I ordered last month, we're speeding up training of ISIL forces, including volunteers from Sunni tribes in Anbar province. They have a bunch of dishonest people. They've created ISIS. Hillary Clinton created ISIS with Obama. Hal lain yang sangat mengejutkan adalah Pentagon bayar konsultan public relations dari Inggris $500 juta untuk bikin video-video propaganda palsu Al-Qaeda. Ini adalah taktik buat nakut-nakutin rakyat supaya anggaran perang dan terorisme makin besar. Apalagi di zaman medsos ini, bikin video palsu disebar sendiri oleh rakyat. Makin sukseslah propaganda ketakutan. Kesimpulannya, Hizbullah, Mujahidin, Taliban, Al-Qaeda, ISIS, semua itu adalah bahaya yang nyata. Mereka memang dilatih dan didanai oleh CIA untuk membuat kerusakan di dunia. Terorisme di Indonesia juga nyata. Terorisme harus dibasmi. Yang harus diwaspadai adalah udang di balik terorisme, udang di balik pandemi, udang di balik utang. Dia juga. Mereka tak akan berhenti mengadu domba, memecah belah negara-negara besar seperti Indonesia, supaya lemah dan makin gampang didikte. Penjajahan gaya baru, nekolim. CIA, WHO, IMF, World Bank adalah perpanjangan tangan mereka. Pada episode 34B mendatang, kita akan bahas program yang sangat jahat dari CIA untuk mengontrol otak manusia, termasuk lewat injeksi. Dan pada episode selanjutnya, kita akan bahas dokumen rahasia CIA.
Ternyata di tahun 1965 mereka mendukung dan tak ada niat sama sekali untuk menjatuhkan Presiden Soekarno. Viva Republik Indonesia, salam people power.